Kring, kring. Terdengar suara telepon berdering memekakkan telinga. Tampak seorang lelaki setengah baya berdiri sambil memperhatikan seorang lelaki tua berjalan ke arah pesawat telepon. Halo? Kata lelaki tua itu begitu panggilan tersebut terhubung. Tuan Ramendra. Ini aku salah satu manajer di anak perusahaan Fiture of Company William Group. Kata si penelepon. Oh itu Anda. Ada apa Pak Manajer? Sepertinya ada hal penting yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Tanya lelaki tua yang ternyata adalah Ramendra itu. Tuan, orang suruhan yang Anda kirim untuk membunuh David dan Kevin telah dijebak oleh Tuan Syam, dan saat ini sedang ditahan di kantor polisi pusat Metro City. Kata sang manajer memberitahu. Apa? Hanya itu yang keluar dari mulut Ramendra begitu mendengar kabar itu. Sambil mengurut dada yang mendadak sesak, dia pun bertanya kepada sang manajer. Pak Manajer, bagaimana itu bisa terjadi? Itulah yang saya sesalkan Tuan. Mengapa Anda gagal membunuh Ryan, Daniel dan Rico bersama seorang lagi ketika aku dengan sangat berani telah berkhianat kepada tuanku hanya karena aku menginginkan proyek bangkrut milik Robin itu? Kata sang manajer. Anda tahu, Tuan. Akibat kegagalan itulah mereka berhasil mengatur rencana. Mereka telah memindahkan anak Ragnar dan anak Lennart ke tempat lain dan menukarnya dengan Rico dan Arslan. Mereka telah merencanakan ini dengan sangat rapi. Bahkan aku sendiri pun tidak diberitahu perihal rencana ini. Kata manajer pembelot itu lagi. 3 ekor anak monyet ini. Mengapa selalu saja menjadi penghalang terbesarku? Kata Ramendra sambil mengepalkan tinjunya. Baiklah Pak Manajer. Terima kasih karena Anda telah memberitahukan kepadaku tentang berita ini. Aku akan mengurus masalah ini setelah acara pelelangan itu nanti. Sampai bertemu di gedung Dewan Megatown nanti. Kata Ramendra. Sama-sama Tuan Ramendra. Aku harap Anda menepati janji Anda untuk tidak ikut dalam pelelangan proyek bangkrut itu. Aku berencana akan berinvestasi dan membuat perusahaan patungan bersama dengan Ragnar sambil mengorek sedikit demi sedikit kekayaan Future of Company. Kata sang manajer itu. Anda tidak perlu khawatir tentang itu Pak Manajer. Aku akan memegang janjiku. Kata Ramendra lalu mengakhiri panggilan tersebut. Apa yang dikatakan oleh orang itu, Ayah? Tanya Robin. Okigawa telah tertangkap. Saat ini dia sedang ditahan oleh polisi bagian kriminal. Kata Ramendra. Hah, apa? Sudah. Itu urusan nanti. Kau keluarlah dulu. Aku ingin menghubungi Ferdi adik ipar MU di Hong Kong. Kata Ramendra. Baik Ayah. Kata Robin lalu segera berbalik dan meninggalkan orang tua itu. Begitu lelaki tua itu tinggal sendirian, dia pun lalu menelepon putranya yang berada di Hong Kong untuk membincangkan sesuatu. Halo Ayah. Kata satu suara di seberang telepon. Ferdi. Bagaimana kabar MU? Kabarku baik Ayah. Bagaimana dengan kabar Ayah? Tanya sang anak. Kurang baik. Ferdi, kau segera kembali ke Megatown. Aku sangat memerlukan bantuan MU. Ini karena, aku saat ini mendapatkan musuh yang sangat kuat sekali. Kata Ramendra. Musuh? Siapa maksud Ayah? Apakah itu dari keluarga Walker, lelaki busuk William atau tua bangka Leon Smith? Tanya Ferdi. Tidak. Bukan mereka. Tapi cucu mereka. Anak Wilson dan Elena. Anak Wilson dan Elena. Apakah dia masih hidup? Tanya Ferdi. Ceritanya sangat panjang. Anak itu hanya menghilang. Dia kembali setelah 22 tahun dan menjadi pewaris tunggal dari perusahaan Smith dan William Group. Aku berhasil mencelakai anak itu dan membuangnya ke bawah jembatan, lalu Ramendra menceritakan semuanya kepada anaknya. Lalu apalagi yang Ayah khawatirkan? Bukankah dia telah Ayah bunuh? Kata Ferdi dengan heran. Belum tahu apakah dia mati atau masih hidup. Tapi yang jelas adalah, perusahaan miliknya masih tetap berdiri dengan gagah bahkan mengalahkan seluruh perusahaan yang ada di negara ini. Kata Ramendra. Hebat. Orangnya telah menghilang, namun perusahaan miliknya masih tetap berdiri. Benar-benar layak untuk dipuji.
Aku menelepon MU bukan untuk mendengar kata pujian omong kosong setan alas MU itu, Ferdi. Yang aku inginkan adalah kau kembali ke Megatown dan membantuku. Ini karena kakak ipar MU Robin yang tolol itu ternyata tidak bisa diharapkan. Kata Ramendra sengit. Uhup. Maafkan aku, ayah. Tapi aku tidak bisa kembali secepat ini. Saat ini aku sedang sibuk dengan bisnis judi dan pelacuran yang aku jalankan. Kata Ferdi. Kau bisa memindahkan seluruh aset MU dan menjual seluruh properti MU di sana dan kembali ke negara ini. Jika kau tidak kembali, maka kemungkinan besar adalah kau akan bertemu dengan kuburanku saja. Ini karena setiap hari aku harus mengalami serangan jantung ketika semua rencanaku selalu mentah di tengah jalan oleh sahabat-sahabat anak mendiang Wilson ini. Kata Ramendra. Aku pasti akan menuruti keinginan ayah. Tapi tentunya tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan. Aku butuh menjual dulu seluruh properti milikku di Hong Kong dan memindahkan asetku ke Megatown. Ini paling tidak memakan waktu sekitar 10 hari bahkan lebih. Kata Ferdi. Baiklah. Aku akan mengikuti pelelangan Hotel Mega di gedung Dewan Megatown. Rencananya apabila aku memenangkan pelelangan itu, Hotel Mega itu bisa kau jadikan sebagai pusat bisnis MU dan kau bisa menjalankan bisnis prostitusi MU di hotel tersebut bersama dengan Robin. Kata Ramendra. Wah, itu ide yang sangat bagus, ayah. Aku sangat senang sekali mendengarnya. Baiklah, aku akan segera melelang semua milikku di Hong Kong dan akan kembali dalam 10 hari ke Megatown. Ayah harus memastikan bahwa Hotel Mega itu berhasil ayah menangkan. Kata Ferdi dengan sangat antusias dan bersemangat. Kau tidak perlu khawatir. Apakah kau sudah meragukan kemampuan ayah MU ini dalam hal-hal semacam ini? Tanya Ramendra. Tidak, ayah. Sama sekali tidak. Aku yakin bahwa ayahku yang hebat ini akan berhasil mengalahkan semua pesaing yang ada. Kata Ferdi mulai menjilat. Sudahlah. Sekarang kau persiapkan dirimu. Aku akan berangkat ke gedung Dewan Megatown bersama dengan kakak ipar MU. Kata Ramendra lalu segera menutup panggilan tersebut. Ramendra kini mulai tersenyum-senyum sendiri membayangkan berapa keuntungan yang akan dia dapatkan apabila dia berhasil memenangkan pelelangan ini. Tentu itu akan menjadi ladang uang baginya, karena Ferdi dan Robin akan bekerja sama menjalankan bisnis kasino, pelacuran dan obat-obatan terlarang di sana nanti. Benar-benar bisnis yang sangat menggiurkan. Kini Ramendra sejenak melupakan bahwa orang suruhannya saat ini sedang babak belur dihajar oleh pihak kepolisian bagi mengorek keterangan. Ramendra juga seakan lupa bahwa dia saat ini bisa saja meringkuk dalam penjara karena berbagai macam tindak kejahatan yang telah dia lakukan. Dia merasa bahwa 50% pelelangan Hotel Mega tersebut sudah di dalam genggamannya tanpa dia sadar bahwa jebakan juga menantinya di acara itu nanti. Ramendra lalu melangkah keluar menemui Robin dan mengajaknya untuk segera menghadiri acara pelelangan itu. Tak lama kemudian satu unit mobil mewah Rolls-Royce bergerak meninggalkan villa kediaman Ramendra menuju ke arah gedung Dewan Megatown. Bersambung.